Semuanya kembali lagi di Jurnal Laska. Nah, kali ini saya bersama salah satu atlet panjat tebing yang sudah mewakili SMA Negeri 2 Batang dan membawa Kota Batang ke kancah nasional, guys. Nah, penasaran kan siapa? Boleh perkenalan juga, namanya siapa, Kak? Halo, nama saya Rizky Jelang Ramadan. Oke, Kak Rizky. Nah, sebagai atlet nih, apa sih persiapannya ketika ingin mengikuti setiap perlombaan nih? Bisa diceritakan? Kalau saya biasanya yang penting badan siap, fisik siap, yang penting udah siap. Jadi kalau kompetisi udah langsung siap. Terus persiapan apa saja yang dilakukan ketika ingin menghadapi perlombaan? Tetap jaga stamina, makannya teratur, tidurnya teratur, jangan begadang dan nggak boleh yang membuat diri kita rusak. Kan Kak Jelang nih sebagai atlet nih, kan mungkin kan dahulunya mungkin awal sebelum semua ini bisa terjadi bisa menjadi atlet nih, boleh diceritain nggak nih Kak pengalamannya? Pengalaman saya ya waktu SD itu pernah diajak sama ibu saya karena temennya ibu anaknya juga ikut tebing. Terus awal coba-coba, habis itu ketagihan, akhirnya didaftarin akhirnya terus ikut, terus dimasukin ke atlet binaan, habis itu ikut ke provinsi, terus ke mana gitu, berbagai provinsi nasional. Untuk jadwal latihannya sendiri ini setiap hari atau setiap minggu berapa kali? Kalau latihan setiap hari, liburnya hanya hari Selasa. Yang sudah seperti pas hari ini ya Kak. Iya. Terus adakah sosok yang membuat Kak Jelang ini termotivasi untuk bisa menjadi seorang atlet, apalagi bisa ke kancah nasional ya? Ada. Siapa, boleh diceritain? Sebenarnya banyak, cuman yang aku iriin ada Mas Kirmal Kadipin, Mas Fredrik Leonardo, Aspar Jailolo, itu cowoknya. Kalau ceweknya ada Mbak Desa, ada Mbak Roji, ada banyak lagi dari daerah-daerah lain. Oh ya, kan saya pernah baca-baca nih di internet itu ada istilah yang namanya rock climbing dan panjat tebing. Bisa dijelasin nggak sih Kak apa perbedaannya? Kalau rock climbing itu kan di tebing asli kayak di gunung, pakainya kayak batu-batu kara gitu. Kalau wall climbing tuh pakainya papan tapi kasar, poinnya juga, jadi bikin tangan kayak kapalan gitu. Bikin sobek. Untuk Kak Jelang sendiri apa nih ingetnya? Apanya? Wall climbing atau panjat tebing? Kalau saya wall climbing. Wall climbing. Siap. Untuk latihan sendiri di mana sih? Hutan Kota Raja Wali sama panjat tebing Kauman. Panjat tebing. Jadi kalian yang ingin latihan atau yang ingin join nih bisa di tempat-tempat tadi. Mungkin ada event-event lagi kedepannya yang ingin diikutin. Kemungkinan bulan depan ada kejurprov, setelah itu kejurnas, habis itu popda provinsi, habis itu popnas lagi. Oh iya, saya mau tanya nih, Kak Jelang tahu gak sih atlet asal Batang kan yang namanya Kirmal Kadipin itu? Iya. Bisa ceritain gak sih siapa itu? Kirmal Kadipin itu dia sosok orang yang sangat dikagumin di Kota Batang. Dia juga ikut dari kecil, sejak 1 SD atau 3 SD, kelas 3 SD. Itu juga teman seperjuangan atau gimana itu? Bisa dibilang kakak sih. Kakak? Iya. Latihannya juga masih sama, masih 1-4? Udah beda. Kan mestinya ikut lomba-lomba ini sibuk. Terus bagaimana sih cara membagi waktu antara sekolah sama latihannya? Apa mungkin mendapatkan dispen gitu? Kalau ini dari pelatih kemarin ada apa ya istilahnya tuh, kayak mau ngasih surat
ke sekolahan biar pulangnya tuh bisa lebih awal, juga bisa latihannya juga bisa maksimal biar istirahatnya nggak deket sama latihan. Bolehlah Kak Jelang cerita nih suka duka apa aja yang pernah dialamin di setiap perlombaannya nih. Kalau suka duka ya kalau pas lomba menang ya bisa bareng-bareng satu tim, kalau nggak menang ya udah nggak apa-apa, bisa tahun depan apa lusa gitu. Bisa termotivasi Iya. kesalahan-kesalahan. Buat duka diri saya sendiri, kalau cedera belum pernah sama sekali, tapi kalau drop mungkin pernah sekali 2 kali saat latihan, soalnya latihannya lumayan agak berat. Emang ngapain aja sih kok bisa drop gitu pas latihan, atau mungkin ada ejekan-ejekan atau mungkin apalah gitu yang buat drop pas latihan? Kayak yang buat drop itu biasanya kurang protein, kurang stamina, ya buat diri saya juga itu juga buat introspeksi diri saya sendiri juga, kurangnya apa, terus ininya apa. Di setiap perlombaan kan pasti ada saingan-saingan gitu kan. Enggak, entah itu mungkin digerak berat ternyata ringan, kan kita ringan apa berat, itu apa sih perasaannya pertama kali melihat saingan gitu di perlombaan apalagi nasional nih? Kalau di level nasional, kalau buat diri saya ya agak lumayan berat sekarang, soalnya anak-anak di daerah lain itu juga latihannya juga sekolahnya pada mendukung, jadi kalau misalnya latihan ya tinggal pulang pamit ke sekolahan tuh. Untuk tingkat ke bawahnya atau mungkin gimana? Kalau provinsi ya masih lumayan bisa, tapi kalau udah nasional ya agak lumayan lah, jadi bisa dibilang persaingannya semakin ketat. Terus kalau boleh tahu, pertama kali lomba itu di mana sih? Kalau saya pertama kali ikut lomba itu di Popda sini, HKR. Itu ikut lomba Popda daerah antara sekolah, itu ikut SD, habis itu dimasukin ke sini, habis itu ikut ke kejuaraan provinsi, habis itu Popda nasional, Popda provinsi, Jurnas, baru ini Popnas. Tahun kemarin juga aslinya berangkat Popnas sama Kejurnas, tapi nggak jadi soalnya anggarannya nggak mencukupi. Bukannya banyak uang ya, semakin lama ikut lomba kan menang-menang juga banyak pemasukan gitu. Kalau dari saya ya iya, tapi kalau dari pemerintahnya kan anggarannya belum mencukupi juga. Kalau buat cabur-cabur lain kayak anggar, basket, volley, badminton, dan lain sebagainya. Terus buat hadiah setelah menangkan hadiah tuh, setelah memenangkan perlombaan tuh, itu larinya ke Kak Jelang sendiri atau ke pemerintah atau bisa dibagi dua gitu? Kalau dapat hadiah sendiri ya biasanya dikumpulin ke pelatih dulu, habis itu nanti dibagi biar ke bagi rata, habis itu sisa-sisanya itu buat beli kayak peralatan tali, apa poin, apa volume gitu, buat latihan kita bareng-bareng. Jadi kalau di Panjat Tebing Batang tuh semuanya keluarga. Terus apa sih alat-alat buat panjat tebing, atau ya mungkin dari sepatu sampai pelindung-pelindung gitu, bisa di spill satu-satu? Kalau di Panjat Tebing ya, kalau buat diri sendiri paling ada harness buat pakai di sini buat manjatnya. Kalau sepatunya itu ada interlokal sama lokal. Kalau lokal itu bahannya ya agak tebel, karetnya agak berat juga. Kalau interlokal lebih enak, terus bahannya juga karet semua. Kan bulan depan kan ada lomba atau kejuaraan daerah buat Kak Jelang sendiri nih, dan mungkin anak SMA Negeri 2 Batang juga yang memiliki bakat ingin join. Terus kapan sih mulai latihannya? Kemungkinan mulai minggu depan, itu minggu sore. Berarti mulai minggu depan sudah bisa? Iya, sudah bisa. Terus Tapi lanjutnya lagi? kemungkinan masih nunggu jadwal juga, nanti bisa tak share di SMA 2. Oh, berarti nunggu informasi di SMA Negeri 2 Batang nih.
Tuh kalian yang anak-anak SMA 2 bisa langsung tunggu aja. Sabar. Yang ingin ikut langsung aja ke HKR. Oke, siap. Dan mungkin selama latihan pasti ada cerita lucunya nih, nggak dari teman, mungkin dari pas latihannya sendiri itu bisa ceritain nggak cerita lucunya gitu. Ya paling kalau cerita lucu itu sama teman-teman kalau jadi kalau manjat jep itu balapan. Itu kalau nanti kalah tuh ada yang iniin apa kayak ngasih tantangan beliin apa gitu atau push up, pull up apa lari. Terus ya paling kalau lagi serius-seriusnya ya paling nggak boleh guyonan, tetap fokus latihan. Tapi kalau wayahnya guyonan ya bisa guyonan bareng-bareng. Terus katanya Kak Selang sendiri pernah digigit monyet ya pas manjat-manjat itu. Iya. Itu gimana sih ceritanya kok bisa ada monyet tiba-tiba? Awal mulanya itu ada kedai ronggeng di sini apa perumahan Gelera Asri. Oh, pinggir. Itu monyetnya itu minta salim, terus aku pegangin tangannya, tiba-tiba gigit. Terus aku pukulin sama keplakin kepalanya, nggak lepas-lepas, akhirnya ditarik sama yang punya kerannya. Dan yang terakhir nih, mungkin buat Kak Jelang sendiri, apa sih motivasi buat meningkatkan kualitas di panjat tebing itu sendiri buat kedepannya? Kalau buat saya sendiri ya ingin lebih fokus lagi ke latihan saya, terus jaga pola makan, pola tidur, jangan begadang, dan hindari narkoba sama rokok. Dan ini juga kayaknya mau dipantau sama kemungkinan nasional, cuman belum tahu juga. Jadi saya ikut aja sama pelatih. Jadi kalau ada peluang ikut nasional ya ikut, kalau enggak ya fokus latihan di Padang dulu. Terus ada nggak sih pesan buat teman-teman yang masih nonton, yang ingin ikut atau ingin kayak Kak Jelang nih sebagai atlet panjat tebing kan bisa membanggakan kalau menang gitu? Ada nggak nih pesan? Ya yang ingin gabung silahkan aja bergabung, barangkali punya bakat di situ, masih bisa ada waktu, masih banyak, dan ya banyaklah bibit-bibit batang lainnya juga. Baik Kak Jelang, terima kasih sudah mampir di podcast Jurnal Laska. Terus kalau udah jadi atlet nasional nih jangan lupa sama kita sama teman-teman kelas 10-3 terutama sama teman-teman sekolah lah itu. Dan ini nih kita nih. Oke teman-teman, itu dia keasikan dan keseruan kami berdua di podcast Jurnal Laska. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jurnal Laska Semanda. Bye bye.